Hello everyone. How about today? I hope you happy and healthy always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Hadi Suryanto. I am from Diversity Science Indonesia. In the day, I want to review one journal. The title journal Research in Learning Technology. I see this journal is very good because this journal published by Association for Learning Technology and save my department education technology in Universitas Negeri Malang. I like this journal because this journal open access and publish this journal not by APG. Research in Learning Technology published paper concept the use of technology in learning and teaching in all sector education as well as in industry. The scope of the journal is on publishing high quality evidence-based manuscript for researcher, practitioner, and policymakers which serve the need of the diverse and international readership. Manuscript can be very research based on draw critically on practice-based approach. The area of technology in teaching learning. Article can be focused on any level of education, from formal primary, secondary, future, and tertiary higher education to professional learning and informal learning. This journal published one time any year. One time any year. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Saya harap semuanya baik-baik saja. Kali ini saya menemukan sebuah jurnal. Mohon maaf tadi saya sekalian untuk mencoba berbicara bahasa Inggris biar saya juga mudah untuk menulis artikel dan memahaminya. Walaupun mungkin salah-salah, saya mohon maaf karena memang itu bukan bahasa ibu saya. Karena bahasa ibu saya adalah bahasa Indonesia. Kali ini saya menemukan sebuah jurnal yang saya katakan bahwa ini sesuai dengan bidang keahlian saya karena saya S3-nya adalah teknologi pembelajaran. Di sini yang menerbitkan, sekali lagi diterbitkan oleh Association for Learning Technology. Asosiasi Teknologi Pembelajaran. Luar biasa ini adalah mungkin persembahan dari seluruh teknolog pembelajaran karena di jurnal ini adalah akses terbuka dan tidak ada biaya publikasi, not APC atau free di sini. Jurnal ini yang dari teknologi pembelajaran silahkan dibuka nanti dipelajari link
skopnya, yang cakupannya, tujuannya, dilihat semuanya di sini. Ada semuanya kebijakan di sini. Di hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kita lihat bagaimana tentang jurnal ini statusnya di SJR. Riset teknologi pembelajaran, akses terbuka, ya. Bahkan ini DOAJ-nya sudah levelnya sudah sangat tinggi. Kalau tidak salah saya lihat itu DOAJ seperti DOAJ emas gitu. Sehingga akses terbukanya sudah melebihi DOAJ yang biasa. Itu dari DOAJ asli dia mendapatkan penghargaan. Sedangkan di sini kita lihat kuartinya itu adalah Q2. Q2 dengan H-indexnya 26, artikelnya adalah 44 per tahun. Harusnya itu banyak sekali. Tetapi saya melihat tadi hanya ada sekitar 26 artikel di tahun 2021. Mungkin bukan karena jurnal ini hanya menerbitkan itu, mungkin jurnal ini kurang begitu dikenal di berbagai negara, tapi di negaranya mungkin sudah terkenal karena yang mendirikan adalah asosiasi. Tetapi yang perlu difahami bahwa kalau jurnal internasional itu harus mempertimbangkan diferensi atau keberadaan pengarang-pengarangnya itu harus lengkap di berbagai negara. Penerbitnya dari negaranya adalah Britania Raya. Ini sudah saya lihat. Kita lihat secara detail itu jurnalnya bagaimana. Oke, ini jurnalnya ya, jurnalnya. Riset teknologi pembelajaran itu diterbitkan oleh Britania Raya, indexnya 26. Ini area subjek dan kategori ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ilmu komputer, aplikasi ilmu komputer. Yang kedua adalah ilmu sosial pendidikan. Artinya bahwa kalau ilmu komputer ini juga tentu harus beradaptasi dengan learning technology. Artinya tetap ada pembelajaran menggunakan teknologi ilmu komputer. Penerbitnya di sini sama, Asosiasi Teknologi Pembelajarannya. Ini H-indexnya tahun 2017 itu sempat education-nya Q1. Ya, tahun 2019 itu computer science aplikasinya sempat Q3, tetapi tahun 2000 ini semuanya Q2. Ini yang mungkin bisa dipertimbangkan ya, karena ini kita melihat tadi, ini sudah kita lihat tadi ya, jurnal ini Research in Learning Technology menerbitkan makalah tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran di semua sektor pendidikan serta industri. Artinya bahwa pembelajarannya tidak harus di sekolah, bisa praktek industri, perusahaan melakukan pembelajaran untuk karyawan, training atau apapun itu bisa. Cakupan jurnal adalah pada penerbitan mereka berbasis bukti kualitas tinggi para peneliti, praktisi, dan pembuatan kebijakan yang melayani kebutuhan pembaca beragam dan internasional. Naskah dapat murni berbasis penelitian atau menarik secara kritis pendekatan berbasis praktek di bidang pembelajaran yang ditingkatkan teknologi. Ini bisa semuanya ya. Ini oke, kita melihat lagi tentang jurnal yang ini, tentang yang lainnya. Kita lihat di sini adalah penulisannya. Ini penulisannya tentang di sini bisa dilihat semuanya. Oke, bahasa semua artikel harus sudah bahasa Inggris. Kita lihat pertama, pengembaraan online harus melalui naskah di sini. Ini bisa melacak kemajuan Anda di
Sini juga bisa ya. Ini juga bisa cek plagiasi dilakukan. Oke. Penulis peneliti pekerja lepas juga dapat menggunakan titik untuk menyaring karya mereka sebelum digunakan. Ini untuk melihat apakah karya mereka itu di sini, cek plagiasnya di sini bisa. Semua artikel harus ditulis dalam bahasa Inggris, Inggris atau Inggris Amerika tetapi harus konsisten dalam penulisannya. Oke, kepentingan bersaing ini dituliskan ucapan terima kasih, biaya publikasi, penerbitan di riset teknologi pembelajaran gratis. Ini gratis. Ilustrasi berwarna juga tidak dikenai biaya. Begitu pula material audiovisual, interaksi dan tambangan. Silahkan di sini. Ini semuanya ada. Naskah tidak boleh lebih dari 6.000 kata. Wah, ini malah tidak boleh ya. Baik pendahuluan, metode, hasil, diskusi, simpulan, referensi tidak boleh melebihi dari 6.000 kata. Oke, ini yang lanjutnya mungkin ada yang lain yang kita bahas. Ini contoh artikelnya. Artikel di 2021. Kalau kita lihat tadi dokumennya per tahun itu sebenarnya 44 itu, dan perlu diingat bahwa jurnal ini hanya punya 1 jilid per tahun, jadi sepanjang tahun itu bisa terbit ya. Ini bisa lihat ada berapa artikel, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Hanya ada 21 di tahun 2021. Artinya itu masih kurang banyak. Kalau dokumennya hanya sudah 44. Ini permitnya adalah Asosiasi for Learning Technology. Kita lihat bagaimana salah satu contoh artikelnya. Kita lihat ya. Oke. Nanti agar kita bisa mengetahui seperti apa sih contoh dari artikel yang sudah dipublikasikan. Ini saya bahas lebih serius karena ini sesuai dengan bidang keahlian saya. Saya adalah teknologi pembelajaran. Ini contohnya ya, penulisnya dari Sekolah Ilmu Terapan Research Underwood Inggris, ini dari Kanada. Mengubah praktek pengembangan akademik pembelajaran yang disempurnakan dengan teknologi pembelajaran dengan staff. Ini Desember, unduannya sudah 122, referensinya seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Ini contohnya seperti ini. Kantor Wakil Rektor Universitas Inggris. Ini kita lihat versi PDF-nya ya. Versi PDF-nya bagaimana tentang jurnal ini. Oke. Ini pertama kali dimasukkan tuh Agustus 2020. Ya, Received pertama kali dibahas itu Oktober 2021. Accepted itu Oktober 2021, publish Desember 2021. Jadi pembahasannya hanya Oktober, November, Oktober sudah accepted ya, accepted Oktober, proses reviewnya ini Oktober, tapi menunggunya itu lama, ini sampai 1 tahun baru. Publishnya Desember 2021. Ini lama sekali. Ya, ini contoh-contoh artikelnya seperti ini. Ini modelnya.
modelnya begini. Introduce-nya kita lihat seperti ini, tidak terlalu banyak ya. Result ini hasilnya, supportnya, strukturnya. Nah, ini result process suite, ini di sini supplement transmission, ini reading assessment, weather impact. Yang susah ini kayaknya di pembahasannya, hasilnya ya. Tidak ada apapun di sini, kayak tabel itu jarang sekali. Tetapi di sini dia menemukan sebuah menemukan sebuah instrumen untuk pengkategorian dari ini research prosedur. Jadi prosedurnya, instrumennya di situ dia menemukan itu. Oke, kita lihat diskusinya. Nah, memang ini tidak boleh lebih dari 6.000 kata. Ini conclusionnya. Kalau kita bisa menerjemahkan, sebenarnya ini tidak begitu sulit ya. Tapi ini kalimatnya pelajari betul. Ini kayaknya tidak begitu sulit untuk kita pelajari. Sekarang saya ingin mengambil ini untuk saya taruh di referensi saya, Mendeley saya. Ini klik logo Mendeley di sini. Nah, kalau kita belum login, nanti kita bisa login dulu di sini. Oke. Ini bisa dilihat. Nah, ini ternyata saya belum login. Oke, kita lihat kembali artikelnya. Ini ada berapa halaman ya? Ada sekitar, totalnya itu ada 12 halaman. Ini standar, kalau kita menulis itu juga tidak banyak, tapi memang ini benar-benar standar untuk penelitian. Dan ini saya rasa bagus sekali ini kalau kita bisa memanfaatkan. Di diskusi ini juga perlu dibahas. Di diskusi ini ternyata ada orang boleh menuliskan referensi, kayak ini referensi ya. Tetapi sebagian jurnal itu di diskusinya tidak boleh menampilkan referensi. Oleh karena itu saran saya harus dipelajari betul, harus dilihat contohnya juga ketika semuanya itu mau memasukkan artikel di suatu jurnal. Ya, ini tidak bisa ya. Karena apa? Webnya ini persis punyanya Jadil. Ya. Dia tidak bisa merekam semuanya. Ya, ini tidak bisa karena itu berupa web. Ini bisanya itu kalau seperti ini ya. Nah, kalau ini baru bisa. Kita coba ya. Ini baru bisa. Nah, kalau di sini ini webnya ini dia memakai softwarenya OJS kayak di Jadil. Ya, punya saya, Journal of Diversity Learning, seperti ini. Ini tidak seperti ini ya. Ini kalau diambil begini langsung tidak bisa. Misalkan diambil begini langsung, sama dia tidak bisa. Syukur kalau bisa. Nah, kayak gini muncul. Berarti ini pakai softwarenya OJS yang gratis itu, yang gratis. Nah, kalau ini baru bisa. Kalau seperti ini baru bisa. Kita ambil salah satu contoh artikel gitu, kita klik, ini baru bisa. Mau tambahkan semuanya langsung, kita klik di sini. Maka akan ditambahkan langsung di sini semuanya. Saya kali ini mendapatkan berapa tadi? Saya mendapatkan 29 more referensi detect on peak. Jadi ada 29 lebih.
ini yang karena yang lainnya mungkin tidak ada PDF-nya, nggak apa-apalah. Ini lumayan untuk referensi saya. Nah, ini mulai 2012 data, 2019 ini 2014 semuanya ada di sini. Kalau ini jangan ya, kalau ini jangan, nah, mending kan. Karena ini adalah webnya ini, bukan artikel. Kalau ini artikel, Tapi kalau ini tadi webnya, jadi yang belakang itu centangnya dihapuskan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan. Dan yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar saya bisa memberikan sesuatu yang lebih bagi Bapak Ibu semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.